Di tengah kehancuran setelah Perang Dunia Pertama, Jerman terpuruk dalam krisis ekonomi, harga diri nasional yang remuk, dan rakyat yang marah tanpa arah. Disinilah Adolf Hitler muncul, seorang orator ulung yang tahu bagaimana menyulut amarah menjadi kekuatan. Ia menuduh kaum Yahudi sebagai biang kerok kehancuran bangsa, lalu secara sistematis menanamkan kebencian ke dalam setiap sendi masyarakat. Kebijakan demi kebijakan diterbitkan. Dimulai dari larangan bekerja di pemerintahan, pembatasan hak sipil, hingga pengucilan di sekolah dan fasilitas umum. Semua ini terjadi bukan diam-diam, tapi terang-terangan. Pemerintah Nazi mengatur diskriminasi dengan presisi mengerikan. Satu demi satu keluarga Yahudi kehilangan tanah, rumah, pekerjaan, hingga identitas. Buku-buku dibakar, jurnalis dibungkam, gereja ditakuti, dan rakyat banyak yang memilih diam karena takut atau karena ikut percaya. Begitulah Holocaust bermula, bukan dari senjata tapi dari kata-kata. Kata-kata yang perlahan mengikis rasa kemanusiaan dan menjadikan kekejaman sebagai hal biasa. Pada suatu malam yang dingin, jendela-jendela toko milik orang Yahudi dihancurkan, rumah-rumah dibakar, sinagoga dirusak, orang-orang ditangkap dan dipukuli di depan umum. Malam itu dikenal sebagai Kristallnacht, malam kaca pecah. Sebuah sinyal bahwa teror akan berubah menjadi kekerasan terbuka. Ribuan orang Yahudi dikirim ke kamp konsentrasi awal seperti Dachau dan Buchenwald. Mereka diangkut dengan kereta barang, dipisahkan dari keluarga, lalu dipaksa bekerja dalam kondisi tak manusiawi. Tapi ini baru awal. Nazi membangun sistem birokrasi kematian. Dengan rapi dan teliti mereka mencatat nama, umur, status, lalu memutuskan siapa yang berguna untuk kerja paksa dan siapa yang langsung dikirim menuju akhir hayatnya. Anak-anak, lansia, orang sakit, mereka tidak punya tempat di dunia yang ingin dimurnikan Hitler. Yang lebih mengerikan, semua itu dilakukan dengan keheningan yang mengerikan. Di balik pagar berduri, suara jeritan hanya menjadi gema yang tidak didengar dunia luar. Apa yang membuat Holocaust begitu mengerikan bukan hanya jumlah korbannya, tetapi bagaimana sistem pembunuhan ini dirancang dengan presisi dan efisiensi ala mesin industri. Inane bukan kemarahan spontan, bukan pembunuhan karena emosi. Ini adalah genosida yang direncanakan di meja rapat, dibahas dalam dokumen, diatur oleh birokrat yang dingin dan jauh dari medan kekejaman. Pada tahun 1942, para petinggi Nazi mengadakan konferensi Wannsee. Disinilah solusi akhir diformalkan. Satu persatu wilayah yang diduduki Jerman akan dibersihkan dari kaum Yahudi. Jutaan nyawa manusia dihitung seperti statistik logistik. Siapa yang cukup kuat akan dijadikan budak kerja paksa, dan sisanya akan dimusnahkan. Rangkaian kereta diatur seperti jadwal pengiriman barang. Setiap kamp memiliki tugas masing-masing, lengkap dengan catatan, prosedur, dan laporan berkala. Holocaust dijalankan bukan oleh monster, tetapi oleh manusia biasa yang memilih untuk berhenti bertanya dan cukup menjalankan perintah. Yang lebih mengerikan, eksperimen dilakukan terhadap para tahanan. Dokter-dokter seperti Joseph Mengele menggunakan manusia hidup sebagai kelinci percobaan. Bayi-bayi kembar dibedah hidup-hidup, wanita disuntik dengan zat kimia ke dalam rahim, organ tubuh dibongkar tanpa anestesi. Ini bukan lagi perang. Ini adalah pembantaian sistematis yang bertujuan menghapus satu ras dari muka bumi dengan alasan kemurnian. Di tengah lautan ketakutan dan penderitaan, muncul percikan harapan, perlawanan. Tak semua korban menyerah begitu saja. Di Ghetto Warsawa tahun 1943, ketika para tentara Nazi datang untuk mengangkut sisa-sisa penduduk, mereka dikejutkan oleh tembakan. Sejumlah kecil pemuda Yahudi bersenjata seadanya, senapan tua, bom rakitan, bahkan pisau dapur, memilih untuk melawan. Mereka tahu ini mungkin akan jadi akhir hidup mereka. Tapi mereka lebih memilih mati dengan kepala tegak daripada dibantai seperti domba. Pertempuran berlangsung selama hampir sebulan. Nazi membalas dengan membakar seluruh ghetto, menghancurkan gedung satu persatu. Ratusan orang tewas. Tapi perlawanan ini mengguncang dunia.
Dunia akhirnya melihat bahwa korban Holocaust bukan hanya angka. Mereka manusia yang melawan dengan keberanian, dengan harapan yang tak bisa dibakar bahkan oleh kobaran api terbesar. Tak hanya di ghetto, sejumlah pemberontakan juga terjadi di kamp konsentrasi. Di Sobibor dan Treblinka, para tahanan berhasil membunuh beberapa penjaga dan melarikan diri, meskipun sebagian besar diburu dan dibunuh kembali. Ada juga yang memilih bertahan hidup dengan mencatat semua kekejaman yang mereka saksikan. Dalam gulungan kertas tersembunyi di dinding, dikubur di bawah tanah, mereka menulis, "Jika suatu hari dunia ingin tahu apa yang terjadi di sini, bacalah ini." Mereka menulis bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk kita, agar sejarah tak dihapus oleh pelaku kebiadaban. Barulah setelah Perang Dunia Kedua mencapai titik balik, dunia mulai membuka matanya. Pasukan Soviet adalah yang pertama menemukan kamp kematian seperti Majdanek dan Auschwitz. Saat mereka membuka gerbang kamp, mereka menemukan tumpukan mayat, tahanan kurus kering yang nyaris tak bisa berdiri, serta bukti kekejaman yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Tentara-tentara sekutu saat tiba di kamp lain seperti Buchenwald dan Bergen-Belsen menangis. Kamera-kamera dokumentasi dipasang agar dunia bisa menyaksikan sendiri neraka yang tersembunyi selama ini. Foto-foto dan video mulai menyebar. Tubuh-tubuh kurus kering, tumpukan mayat, krematorium yang masih hangat. Dunia tidak bisa lagi diam. Holocaust tak lagi bisa diabaikan. Pengadilan Nuremberg pun digelar. Tokoh-tokoh Nazi diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak dari mereka berdalih bahwa mereka hanya mengikuti perintah. Tapi dunia sepakat, mengikuti perintah bukan alasan untuk membunuh jutaan manusia. Hukuman dijatuhkan, beberapa digantung, yang lain dipenjara seumur hidup. Tapi jutaan pelaku lainnya, penjaga kamp, birokrat, dokter pembunuh, tidak pernah diadili. Seolah kekejaman sebesar ini tak mampu dibayar lunas oleh keadilan. Namun yang lebih penting dari hukuman adalah pengakuan. Dunia mulai belajar, mulai mencatat, mulai mengajarkan, agar tragedi seperti ini tak terjadi lagi. Tapi benarkah dunia belajar? Lebih dari 6 juta orang Yahudi dibantai dalam Holocaust. Tapi bukan hanya mereka. Kaum Gypsy, penyandang disabilitas, kelompok penyuka sesama jenis, komunis, bahkan orang Jerman yang menolak Nazi ikut dihancurkan. Ini bukan sekadar kekejaman terhadap satu kelompok, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah pengingat bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh bisa membakar seluruh peradaban. Hari ini beberapa orang mulai meragukan Holocaust. Ada yang menyangkal, ada yang meremehkan, bahkan mengolok-olok di media sosial. Ini bukan hanya menyakiti para penyintas yang masih hidup, yang setiap malam bermimpi tentang kereta, kamar gas, dan bau daging terbakar, tapi juga menjadi ancaman bahwa sejarah bisa berulang. Kita hidup di zaman di mana informasi mudah disebar, tapi juga mudah diputarbalikkan. Maka tugas kita bukan hanya mengingat, tapi menyampaikan. Bukan hanya berduka, tapi bersuara. Untuk setiap anak yang hilang, untuk setiap ibu yang dipisahkan dari bayinya, untuk setiap pria yang berdiri telanjang di depan kamar gas, dan tahu bahwa ia tak akan keluar lagi. Jika kisah ini menggugah hatimu, jika kamu percaya bahwa sejarah kelam seperti ini tak boleh terulang, maka bantu sebarkan cerita ini. Klik like, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penting yang dunia tak boleh lupakan. Karena selama masih ada yang peduli, selama masih ada yang mengingat, maka mereka yang telah pergi tidak pernah benar-benar mati.